Salam saudara-saudari terkasih di dalam hubungan darah Yesua Hamasia Adonai yang telah mempersatukan kita. Dan yang kedua adalah salam bagi saudara-saudari orang asli Papua, adalah orang-orang secara darah daging adalah keluarga Yahudi atau keluarga Israel Papua yang tersebar di seluruh kepulauan Papua bahkan Melanesia. Ya, di mana saja Anda berada. Haleluya. Puji Yesus Hamasia Adonai. Pada saat ini Bapa Yahweh, pada saat ini tanggal 27 Oktober tahun 2024, Bapa Yahweh sendiri sedang mendesak kami untuk menyampaikan kembali firman Tuhan tentang penegakan 10 perintah Yahweh di atas Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai, baru saja kami berdoa, tanya Abah Yahweh, lalu Abah Yahweh menyatakan begini. Kami berdoa begini, Bapak, tentang 10 perintah Yahweh itu kan Bapak sudah bukakan di Papua. Lalu apa itu yang kami sampaikan? Tuhan bilang begini. Langsung suara Tuhan bilang, sampaikanlah itu secara spontan dan sportif. Sampaikanlah itu secara spontan dan sportif. Ya, sampaikan itu secara spontan. Secara spontan itu artinya secara langsung disampaikan. Seperti yang Tuhan bukakan. Secara langsung, seperti Tuhan langsung sampaikan kepada kami. Itu kami harus teruskan. Itu pertama. Yang kedua itu adalah secara sportif, itu secara jujur. Sejujur-jujurnya apa yang Yahweh bukakan dan sampaikan kepada kami itu harus disampaikan. Dengan demikian pada saat ini Yahweh mendorong kami untuk menyampaikan, menyambung saja apa yang Bapak sampaikan tentang penegakan 10 perintah Yahweh. Yahweh sendiri menegakkan 10 perintah Yahweh di atas tanah Papua. Ya, di sini temanya kita lihat tertulis di sebelah. Ya, Yahweh tegakkan 10 perintah Yahweh, bahaya bagi bangsa-bangsa yang melanggar 10 perintah di atas tanah Papua. Haleluya. Itu tema, saudara-saudari terkasih, dan Bapak suruh angkat tema itu karena itu disampaikan tahun 2023. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai. Haleluya. Saya akan menyampaikan apa yang pernah Tuhan bukakan tentang rahasia ini. Haleluya. Dengan demikian, sebagai dasar daripada firman Tuhan ini, maka kita akan mendengarkan 10 perintah Yahweh yang terdapat di dalam Keluaran 20. Ya, bukan. Ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Itu kita dengar dulu firman Tuhan tentang 10 perintah itu isinya apa. Baca. Haleluya. 10 perintah Yahweh adalah kumpulan ajaran agama yang berisi instruksi untuk beribadah kepada Adonai, menghormati orang tua dan memelihara hari Tuhan. Berikut ini adalah 10 perintah Yahweh. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Janganlah membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. 10 perintah Yahweh juga dikenal dengan istilah dekalog yang berasal dari bahasa Yunani dekalogos yang berarti 10 kata.
Dalam kitab Ibrani, 10 perintah Yahweh tercantum dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Selanjutnya kita akan membacakan tentang Keluaran 32 ayatnya yang ke Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Tapi kita bacakan dulu ayatnya yang ke 1 dan 2 saja. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah bagi kami Yahweh ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas daripada anting-anting telinga istrimu, anak-anakmu, laki-laki, anak-anak, perbawalah semuanya itu kepadaku." Nah, ini nanti selanjutnya akan dibaca sendiri. Selanjutnya di Keluaran 32 itu ayat 19, dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa dan dilemparkanlah kedua loh batu itu dari tangannya dan pecahkannya pada kaki gunung itu. Kita baca lagi di Keluaran 34 ayat 1. Keluaran 34 ayat 1 sampai 16. Ya, ayat 1, 2, 3 baca. Baca. Ya. 2, Ya. 1, 2, 3, Ya. 4. Ya. Judulnya dua loh batu pengganti. Ya. Baca. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Pahatlah dua loh batu seperti yang terdahulu, dan aku akan menulis loh-loh itu dengan perkataan yang ada pada loh-loh yang terdahulu, yang telah engkau pecahkan." 2. Dan siaplah pada pagi hari, dan naiklah pada pagi hari itu ke atas gunung Sinai, dan tempatkanlah dirimu di sana, di hadapanku, di puncak gunung itu. 3. Dan tidak seorang pun boleh naik bersamamu, dan juga tidak seorang pun boleh terlihat di seluruh gunung itu. Juga janganlah biarkan kawanan domba dan kawanan lembu merumput di depan gunung itu. 4. Dan dia pun memahat dua loh batu itu seperti yang terdahulu. Dan Musa bangun awal pada pagi itu, lalu naik ke atas gunung Sinai seperti yang telah Yahweh perintahkan. Dan dia pun membawa dua loh batu itu di tangannya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Masiah Adonai, haleluya. Mengenai 10 perintah Yahweh, haleluya. Itu pada zaman Musa dan Yosua, perjalanan dari Mesir menuju Kanaan dalam buku Metafor. Metafor itu artinya Alkitab yang dibawa dari sini ke Yerusalem, ke Inggris, di sana diterjemahkan di Yunani, lalu dibawa masuk ke sini. Itu namanya Alkitab Metafor. Di sana menulis tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Secara sportif dan secara langsung, jujur dan spontan, Bapak membukakan rahasia ini, bahwa dulunya Mesir itu dia ada di wilayah Maluku Selatan, di wilayah Tanimbar Maluku Selatan, dan garis keturunan dari Raja Firaun itu dan genetiknya ada di sana, di wilayah ini. Jadi penyebaran mereka dari Musa
Dalam bahasa Me itu Musa itu disebut dengan Maumi. Maumi itu artinya dua kampak, dua lobatu. Ya, jadi Bapak memberitahukan seperti itu sehingga pada waktu mereka sampai dari menyeberang dari sebelah wilayah Maluku Selatan ini menyeberang sampai ke Gunung Nabima, Bapak menunjukkan Gunung Nabima. Jadi pada waktu tanggal bulan September tahun 2023 kami ke Kaimana, Tuhan suruh berdoa dari ke arah Gunung Nabima dan Tuhan perlihatkan rahasia tentang Tuhan membukakan rahasia tentang 10 perintah Yahweh yang pertama yang Musa ambil itu dan bertemu dengan Yahweh di atas Gunung Sinai. Gunung Sinai itu menurut bahasa metafor, bahasa tetapur sebuah babai bosina. Jadi di sini Tuhan menurunkan di Gunung Nabima ini Tuhan menurunkan 10 perintah Yahweh yang pertama di Keluaran 20 di sini. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35 di Tota Manarati atau Manatota di sana disebut. Itu Manatota. Manatota itu di Kaimana di Gunung Nabima. Kalau di daerah Orame di Tage di atas disebut Tota Manarati atau 10 perintah Yahweh yang ada. Yaitu dia ada di Gunung Babai Bosina. Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Itu yang di Kaimana di Manatota. Sedangkan di Tota Mana Gaci itu dia ada di Babai Bosina. Itu terjadinya peristiwa. Jadi peristiwa pertama itu pada waktu Musa naik ambil 10 perintah Yahweh. Di situ lalu Musa kembali, ya 10 perintah Yahweh yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Nah dia kembali, Musa lihat begini di bawah itu keramaian terjadi, maka Harun dan Harun dia punya adiknya dan Harun dan semua orang setelah menyembah kepada patung lembu emas itu. Patung lembu emas. Lalu mereka menyembah berhala dan Musa dia marah, lalu 10 perintah Yahweh yang pertama itu dipatahkan, dihancurkan di kaki gunung itu dan dia punya patahannya itu yang tersembunyi, dia disembunyikan di Gunung Nabima. Di Gunung Nabima. Dan kami tanya itu kenapa Gunung Nabima itu 10 perintah ditaruh di situ. Tuhan bilang begini, orang tidak mau menyembah orang Papua Moyang pada zaman itu, tidak mau menyembah orang Israel Papua pada zaman itu, tidak mau menyembah 10 perintah Yahweh, tidak mengikuti, tidak mau menyembah berhala. Lalu moyang-moyang pada zaman itu punya doti-doti itu dong tutup 10 perintah Yahweh itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Lalu pada waktu itu Tuhan suruh berdoa, Yahweh suruh berdoa. Kami berdoa menggunakan nama Tuhan, nama Yahweh, nama Allah, nama Yesus itu tidak bisa terbakar. Bapak bilang begini, kamu menyebut nama Yahweh baik-baik baru kamu doa. Kami berdoa dalam nama Yahweh Yeshua Hamashiach Adonai, terbakarlah. Api Tuhan turun menyabak baru. Api Tuhan turun bakar itu 10 perintah doti-doti yang menutupi 10 perintah Yahweh di Gunung Nabima itu. Lalu Bapak Yahweh ambil kembali 10 perintah Yahweh itu, lalu Bapak pada waktu itu di dalam roh dia tegakkan di atas tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, dia tegakkan di atas tanah Papua. Lalu Yahweh bilang begini, Yahweh tegakkan 10 perintah Yahweh, bahaya bagi bangsa-bangsa yang melanggar 10 hukum di atas tanah Papua. Haleluya. Nah, itu rema yang Tuhan tunjukkan secara langsung tahun 2023. Haleluya. Lalu ketika kami dari Kaimana kembali ke daerah Yosapat, Lembah Yosapat di Likmini, Tilimewa di Papua, di wilayah Narotali nanti disebut Pania, disebut dengan Wars. Di wilayah ini Bapak bawa kami berdoa itu bahwa Tuhan tunjukkan bahwa 10 perintah Yahweh yang kedua itu Tuhan kasih tunjuk itu dia ada di Gunung Babai Bosina. Lalu di sana itu juga ditutup oleh doti-doti. Jadi moyang-moyang kami tidak mau melakukan 10 perintah Yahweh pada masa itu. Lalu mereka tutup dengan doti-doti asli dari Mesir yang dong bawa dan lain-lain itu dong tutup itu baru. Kami berdoa itu Tuhan bakar itu doti-doti, pohon-pohonnya dicabut. Ini di bawah ini pohon-pohonnya dicabut. Dia punya pohon yang menutupi 10 perintah Yahweh dicabut. Lalu setelah dicabut baru dibersihkan 10 perintah Yahweh itu dari gunung itu.
Haleluya. Lalu Bapak Yesua mengambilnya dan dibawa. Bapak Yahweh bilang begini, 10 perintah yang ini akan dibawa masuk ke dalam tabut peti perjanjian. Ini tabut peti perjanjian di atas ini. Ini dibawa masuk karena 10 perintah Yahweh itu ditaruh di tabut peti perjanjian di sebelah dalam. Jadi di tabut peti perjanjian berisi 2 loh batu tertulis 10 perintah Yahweh, dan juga tongkat Harunnya berbunga buah badam, dan tongkat itu yang Musa membela laut Kolosom itu. Terus dengan yang ketiga adalah mana yang dong terima dari atas, dari Tuhan berikan mana kepada mereka. Jadi bukan mana tota mana, mana tota atau tota mana, tapi mana itu dalam bahasa Me itu bahasa atau firman. Ya, firman Tuhan yang hidup. Ya, jadi mana atau ya itu ditaruh juga di dalam tabut peti perjanjian. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan lokasi tabut peti perjanjian yang taruh di Papua itu nanti saya akan uraikan di sesi lain. Selanjutnya, lalu 10 perintah yang Yahweh yang ini Bapak bawa masuk ke dalam tabut peti perjanjian dan diamankan di sana dengan tongkatnya, dengan apa semua sudah itu pekerjaan tahun 2023 saudara-saudari dalam pemulihan. Selanjutnya, haleluya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah di mana Yahweh tegakkan 10 perintah Yahweh, bahaya bagi bangsa-bangsa yang melanggar 10 hukum di atas tanah Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kenapa sekarang Yahweh itu menegakkannya 10 perintah Yahweh itu di atas tanah Papua? Haleluya. Karena dosa-dosa perusakan Taman Eden, dosa kepicikan Yakob 12 Israel Papua, dan dosa pembunuhan para nabi, penaliban Yesua, dan pembunuhan para rasul itu yang mati martir dibunuh oleh moyang-moyang Papua, Israel Papua itu sudah dipulihkan semua, itu sudah masalah sudah diselesaikan. Dengan demikian tepat tanggal 26 Oktober tahun 2024 yang Bapak kasih tahu 2003 bulan September itu 2023 itu ditegakkan ditegakkan kembali pada tanggal 26 Oktober 2024, dan secara spontan tanggal 27 ini kami sedang umumkan secara sportif. Bapak bilang sampaikan secara spontan, secara langsung ke seluruh dunia, siaran langsung ke seluruh dunia supaya PBB, bangsa-bangsa Indonesia dan orang yang bukan asli Papua supaya mengetahui bahwa ketika mereka memasuki tanah Papua adalah wajib takut Tuhan, adalah karena Anda sedang memasuki kawasan wajib takut akan Tuhan di atas seluruh tanah Papua. Sehingga ketika mereka membaca dan ketika mereka mendengar itu dan ketika mereka memasuki, haleluya, mereka selama ini bebas dari hukuman. Tuhan bilang mereka selama ini bebas dari hukuman karena 10 perintah Yahweh yang asli yang ada di atas Papua itu belum ditegakkan. Tapi setelah ditegakkan kebenaran firman Tuhan ini, maka 10 perintah Yahweh ini, maka siapapun yang masuk ke dalam kawasan takhta Tuhan, pulau negeri lukisan tangan Tuhan sendiri di atas kepulauan Papua, maka siapa yang melakukan penyembahan berhala, bawa doti-doti, barang-barang tidak baik dari 5 benua punya bawa masuk ke Papua, ataupun juga mengadakan penyembahan berhala di Papua. Lalu yang kedua, dan juga melanggar 10 perintah yang lain, Tuhan akan menghukumnya. Tuhan Adonai akan menghukumnya, Yahweh akan menghukumnya, Yahweh akan menghukumnya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kenapa spontan ini harus disampaikan, diumumkan oleh Tuhan Yesua Adonai Hamsua di seluruh dunia pada saat ini, supaya orang-orang asli Papua tahu dan orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh tanah Papua tahu, dan PBB tahu, dan bangsa-bangsa yang haus akan kekayaan di atas Papua, negeri kota Tuhan, supaya tahu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasiah Adonai. Haleluya. Kita lihat satu persatu. Haleluya. Satu persatu bagaimana Yahweh akan menegakkan kembali 10 perintah Yahweh. Tadinya sebelum ditegakkan itu orang bebas untuk membunuh orang Papua di negeri ini. Secara terang-terangan dan diam-diam bikin pelanggaran HAM terbesar di atas Papua ini. Sebelum 10 perintah Yahweh ditegakkan, orang berani melakukan penyembahan berhala, persinahan, pencurian, dan lain-lain di atas tanah Papua ini. Haleluya. Tetapi begitu 10 perintah Yahweh ditegakkan oleh Yahweh sendiri, siapa yang melakukan pelanggaran
tindakan pelanggaran 10 perintah Yahweh di atas tanah Papua. Haleluya. Dari negeri tanah Papua ini, Tuhan Yeshua Hamasiah Adonai sudah siapkan kekuatan-kekuatan firman Tuhan. 10 perintah Yahweh itu akan berdiri. Dia akan menjadi senjata yang menghantam, merubuhkan, meruntuhkan, bahkan jungkel balikan seluruh bumi ini. Jungkel balikan seluruh bumi ini melalui 2021 seri hukuman-hukuman Tuhan yang sudah disediakan dari abad-abad lamanya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, kita lihat satu persatu dari 10 perintah Yahweh itu. Baca yang pertama. Ya, baca yang pertama. Haleluya. 10 perintah Yahweh. Ya. Ya. Yang pertama, 10 perintah Yahweh. janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Haleluya. Jadi yang pertama adalah haleluya. Janganlah menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Yahweh, pertanyaan ini pada waktu ahli Taurat mereka bertanya kepada Yeshua. Yeshua, hukum apa yang lebih besar daripada semua hukum yang Yeshua sedang kasih tahu? Haleluya. Yeshua bilang begini, ya, kasihlah Yahwehmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, dan kasihlah, dan itulah hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah semua manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Itu jawaban Yeshua itu ada di situ, di mana wajib melakukan 10 perintah Yahweh itu bagi Israel dulunya. Sekarang itu bagi 12 suku Israel. Sekarang itu untuk semua orang Kristen maupun juga bukan orang Kristen, karena sudah tahu nama Yeshua sudah sampai ke ujung-ujung bumi dan semua orang sudah tahu. Agama apapun sudah tahu tentang Yeshua Hamasiah Adonai. Haleluya. Ya, dia lahir di Papua, dia mati di Papua, dia bangkit, dia hidup, naik ke surga. Haleluya. Dia akan kembali mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas rahim bumi Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai. Ya. Jadi mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Bapa memberitahukan itu begini. Haleluya. Tentang di mana 10 perintah Yahweh itu ditegakkan kembali. Itu begini maksudnya. Pada waktu zaman dulu, pada zaman 10 perintah Yahweh itu keluar, orang-orang Israel pada zaman itu memelihara 10 perintah Yahweh dan melakukannya. Itu dong punya umur itu panjang. Umur itu panjang. Ya, umur itu panjang karena mereka melakukan 10 perintah Yahweh. Tapi bagi siapa yang tidak melakukan 10 perintah Yahweh, itu mereka umurnya pendek. Haleluya. Itu yang pertama. Di mana hukum itu ditegakkan kembali. Yang kedua adalah ukuran untuk orang masuk kepada pelayanan 100 kali ganda seperti Musa, Enok, Elia. Haleluya. Seperti Maria dan juga Yeshua di perjanjian baru. Itu adalah orang itu harus melakukan 10 perintah Yahweh. Itu kedua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai. Itu ukuran 10 perintah Yahweh kedua. Jadi orang yang akan mengalami pengangkatan hidup-hidup itu orang yang melakukan 10 perintah Yahweh. Dia mengalami tubuh kemuliaan dalam pelayanan 100 kali ganda. Itu yang ketiga. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu berhubungan dengan Papua ini. Kalau orang-orang Papua, Tuhan bilang begini, firman Tuhan itu 10 perintah seperti pagar yang memagari Papua sekarang. Dalam roh Tuhan kasih tunjuk. Jadi dengan di atasnya ditancapkan bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masiah. Dengan demikian, Bapak Yahweh bilang begini, kalau orang Papua menegakkan kembali 10 perintah Yahweh itu di atas tanah Papua, mereka bikin dalam bentuk papan-papan nama dan pasang di setiap pelabuhan-pelabuhan laut, pelabuhan-pelabuhan udara, bandar-bandar udara dan lain-lain di atas dan di perbatasan-perbatasan pulau, perbatasan-perbatasan provinsi, perbatasan kabupaten dan kota di atas tanah Papua, sehingga orang yang melaluinya mereka membaca itu. Haleluya. Itu Tuhan tambah menegakkan hukum-hukum itu di atas tanah Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya.
Itu yang nanti itu yang Bapak bilang yang keempat itu seperti itu, sehingga 10 perintah Yahweh Bapak Yahweh sendiri sudah mulai tegakkan. Kenapa Bapak Yahweh menegakkan 10 perintah Yahweh? Karena di atas Papua adalah kota Adonai, Amasya Adonai sendiri, kota Taman Eden, itu tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai yang telah diperlibutkan bangsa-bangsa dari zaman ke zaman, dari generasi-generasi. Ini sekarang berhenti. PBBK atau bangsa-bangsa apapun yang mau coba-coba menggerung kekayaan di atas Papua, ataupun juga coba melakukan tindakan membunuh orang Papua, menggenosida orang Papua dengan terang-terangan maupun diam-diam, ataupun juga merampok, mencuri di atas tanah Papua, merampok di atas tanah Papua, menyembah berhala di atas tanah Papua. Ini bahaya. Hukuman sudah tersedia, saudara-saudari terkasih. Tuhan Bapak Yahweh suruh menyampaikan secara spontan, secara langsung ke seluruh dunia. Haleluya. Dan secara jujur seperti sampaikan itu, beritakan itu ke seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi tentang Keluaran 20 ayat 1 ayat 2. Haleluya. Kita lihat bagaimana firman Tuhan tentang di situ menyatakan bahwa haleluya, janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Haleluya. Secara singkat. Ini maksudnya begini. Haleluya. Terutama juga orang-orang pendatang yang dari Ambon ke sebelah, Maluku ke sebelah, dan juga dengan dari manapun datang dari bangsa-bangsa di mana di bawah kolom bumi ini. Haleluya. Ketika kamu memasuki Papua itu, kalau mereka membawa doti-doti atau mantra-mantra atau ilmu-ilmu yang dipakai selama ini, itu langsung orang itu Tuhan hukum. Itu maksudnya begitu. Karena Tuhan tidak mau di wilayah Tuhan patok menjadi wilayah kekuasaan Tuhan, wilayah wilayah kota Tuhan di negeri ini, di Papua. Itu Tuhan tidak mau kalau orang membawa barang-barang. Karena sudah cukup lama praktek mempengaruhi orang Papua dengan membawa dong punya ilah-ilah, dong punya doti-doti mantra-mantra. Dong bilang, kamu nanti maju bupati, maju gubernur, maju per, Bapak kau pakai ini, kau pakai ilmu ini, ilmu itu. Itu sama dengan praktek penyembahan berhala. Dan ini sudah Bapak di surga sudah muak, sudah cemburu sehingga Bapak Yahweh suruh umumkan ini. Dan ini tidak boleh dilakukan lagi di atas tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah haleluya, jangan membuat patung apapun di atas, haleluya, dan sujud menyembah kepadanya. Patung, haleluya. Apa itu? Patungnya menyerupai, baik itu gambar Yesus sekalipun, patungnya menyerupai apapun di atas. Karena apa? Di dalam patung-patung itu ada isinya. Di dalam tugu-tugu berhala itu ada isinya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sangat marah dengan bangsa-bangsa ketika bangsa-bangsa menemukan negeri ini. Orang membangun tugu-tugu berhala di atas tanah Papua, mulai dari Spanyol, Inggris, Belanda, Indonesia, dan juga PBB dan bangsa-bangsa sudah bikin banyak di sini. Itu yang Tuhan sudah marah sekarang. Haleluya. Jadi Tuhan bilang tidak boleh lagi orang bangun patung-patung berhala di atas negeri ini. Mereka kasih tanda kode ini, pura-pura buka jalan dan lain-lain. Ini dilarang oleh Tuhan. Saudara, saya beritahukan, saya menyambung saja apa yang Bapak suruh sampaikan. Saya spontan saja saya memberitahukannya. Yang berikutnya itu, haleluya. Kita lihat di situ, di dalam yang berikutnya itu adalah isi daripada 10 perintah Yahweh itu. Di situ janganlah membuat bagimu, haleluya. Yang ketiga itu berhubungan dengan haleluya. Yang ketiga di sini itu janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Haleluya. Ya, ini memang praktek ini sudah banyak dilakukan daripada zaman ke zaman. Haleluya. Sekarang bagi orang Papua harus tahu bahwa kalau siapa datang melayani terutama di Kaimana, itu Bapak bilang begini, orang yang mau melayani di Kaimana itu harus pakai nama Yahweh dan Yeshua. Haleluya. Dan juga untuk seluruh Papua. Kalau seluruh Papua,
Ya, karena nama Yahweh adalah pohon zaitun tetap pohon zaitun, dan nama batu karang ialah tetap batu karang. Nama Yeshua Masih Adonai adalah Yeshua Masih Adonai. Sedangkan untuk bangsa-bangsa yang bukan Israel, haleluya, yang telah menerima Yahweh Yeshua Masih Adonai dan mereka terjemahkannya menjadi Yesus Kristus, yang baik itu di Yunani, Roma, Inggris, Eropa, Amerika, bahkan Indonesia, ya itu bisa memakai nama Allah, nama Yahweh. Ya, itu bagi mereka. Tetapi ketika kembali ke ini, itu harus memakai nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi ini yang ketiga diperhatikan. Haleluya. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah kuduskanlah hari Sabat. Haleluya. Hari Sabat itu, haleluya, Bapak Yahweh bilang itu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Itu harus dikuduskan bagi orang Papua, karena Tuhan masuk keluar ke bumi itu di atas Papua. Jadi bukan hari Minggu tetapi hari Sabat. Hari Sabtu. Haleluya. Karena begini, dia punya sejarahnya. Bapak kasih tahu kami itu bahwa yang merumuskan hari Sabat menjadi hari Minggu itu adalah Marga Tatoro. Itu kami sudah selesaikan masalah itu di hadapan Tuhan. Dan juga pada waktu itu Clemens dan juga pada zaman itu Roma membawa itu, rumusan itu ke Roma untuk mereka menegakkan kembali pada hari Minggu menjadi hari Sabat. Haleluya. Dan itu kami sudah berdoa di hadapan Tuhan sudah memperbaikinya, sehingga wajib menguduskan hari Sabat. Yang berikutnya adalah hormatilah, haleluya. Yang berikutnya, yang kelima adalah hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya panjang umur. Haleluya. Haleluya. Itu orang tua. Orang Papua ini merupakan pewaris daripada orang Ibrani dan juga pewaris daripada orang-orang Israel. Saudara-saudari terkasih. Ya. Dengan demikian banyak orang bangsa-bangsa itu tidak memberkati dan tidak banyak berani mengutuk orang Papua, Israel, dan orang Israel Papua. Haleluya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Itu merupakan juga salah satu dari menghormati orang tua. Haleluya. Berani-beraninya bangsa-bangsa yang biadab, yang tidak memiliki Tuhan itu berani-beraninya memarahi ataupun juga mengutuk dan tidak hormati orang-orang asli Papua, orang-orang asli Yahudi Papua dan Yahudi Israel. Haleluya. Karena itu sudah tertulis dalam hukum firman Tuhan. Itu secara umum. Secara pribadi, lepas pribadi, ya itu adalah orang tua adalah wakil Yahweh di muka bumi. Itu ya. Selanjutnya ya kita lihat hari Sabat sudah. Berikutnya hormat ayat yang ke Keluaran 20 ayat yang ke 13. Jangan membunuh. Haleluya. Sudah cukup banyak orang Papua digenosida secara diam-diam dan terang-terangan. Pada waktu perjanjian Roma Agreement itu, mereka mencetuskan transmigrasi datang ke di Papua. Itu ditopangi, diboncengi oleh PBB, dikasih biaya untuk ini. Ternyata orang datang ke di Papua itu orang yang ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, orang-orang yang sudah ini dengan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, ini mulai di Bapak suruh tidak boleh lakukan praktek itu di atas tanah Papua lagi. Haleluya. Orang membunuh orang Papua secara diam-diam dan terang-terangan. Ya, ini Bapak sudah perintahkan karena Yahweh sendiri akan ambil alih untuk menggantikan orang Yahudi Israel Papua untuk menghukum bangsa-bangsa dan berani melakukan tindakan terhadap orang Yahudi Papua, karena Tuhan melindungi orang Papua kembali. Yang berikutnya, jangan bersinah. Ya, ini persinan rohani yang cukup tinggi. Haleluya. Ini banyak bagaimana terjadi persinan di seluruh Papua. Ini agak ramai sekarang ini. Terutama juga sudah banyak yang haleluya, sudah banyak menggunakan kekuatan gaib dan lain-lain ini. Ini dilarang juga di atas tanah Papua. Haleluya, ini sedang dilakukan. Yang berikutnya adalah mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia, sesamamu. Haleluya. Saksi dusta, haleluya. Ini banyak orang melakukan. Bilang saya saksi dusta ini juga dilarang.
dilarang untuk dilakukan di atas tanah Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Yang berikutnya itu jangan mencuri. Haleluya. Ini mencuri itu sama dengan menggarong. Mencuri, menggarong, merampok. Haleluya. Itu kuda balapan dari Amerika, itu ilmu kuda balapan dan ilmu kucing liar dari Cina. Ini mereka menggunakannya, bangsa-bangsa menggunakan sedot kekayaan Papua itu menggunakan pipa-pipa alam yang mereka sudah pasang di Batam, perbatasan-perbatasan dari utara, timur, barat, dan selatan. Itu harus berhenti, Bapak suruh berhenti. Iya, Roma kau dengar, Amerika kau dengar, kau isi Yerusalem sekalipun kamu dengar. Yerusalem ya saudara dari saudara kakak-kakak dari orang Papua sekalipun tuh dengar, dan juga orang-orang di Solomon, di Australia dan di Eropa, bahkan di Indonesia dan berbagai-bagai, kamu harus dengar. Tidak boleh lagi mengalahkan pencurian di atas tanah Papua, pencurian kayu, pohon, pencurian, perampokan, kekayaan yang Tuhan taruh di atas tanah Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, itu merupakan kategori siapa yang berani melakukan setelah statement, setelah deklarasi Yahweh tegakkan 10 perintah Yahweh dan bahaya bagi bangsa-bangsa yang melanggar 10 perintah hukum Tuhan di atas tanah Papua. Kalau ini sudah dibacakan, maka pelaksanaan itulah secara spontan sudah diumumkan dan dianggap semua orang sudah tahu. Sehingga siapa yang berani melakukan itu, Tuhan sendiri yang akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Haleluya, karena 10 perintah Yahweh itu akan menjadi senjata. Haleluya. Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa dengan berbagai-bagai cara untuk siapa yang melakukan kejahatan di atas negeri ini. Haleluya. Yang berikutnya adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau juga lembunya, atau keledainya, jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya. Ini tahun pembebasan atau tahun Jobel bagi Papua. Kalau tahun Jobel bagi Papua, kalau sudah masuk kemarin tanggal 5 September. Haleluya. 1 hari setelah Uskup Paus ada di Jakarta, Tuhan turunkan tahun Jobel bagi Papua, saudara-saudari terkasih. Dengan demikian kalau tahun Jobel sudah diumumkan, maka di dalam dimensi roh, siapa yang berani melakukan dengan kekuatan senjata, kekuatan apapun di atas tanah Papua untuk melanggar, yaitu masuk dengan babi buta dan lain-lain. Kamu lihat, Papua itu sudah dilindungi di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan melakukan pembantaian kepada orang-orang melakukan kejahatan, melanggar 10 perintah Yahweh di atas tanah Papua, jangan kamu bilang, kamu jangan sangka sama orang Papua. Karena itu bukan orang Papua yang melakukannya. Itu Tuhan sendiri, Yahweh sendiri, Adonai sendiri, dengan beribu-ribu malaikatnya. Haleluya. Belum. Nah itu baru orangnya yang masuk. Belum lagi dia pesukunya, kaumnya, keluarganya yang ada di dia punya wilayahnya di benua-benua, 5 benua maupun di pulau-pulau yang dia tinggalkan baru masuk Papua. Belum. Karena nanti Tuhan akan menghukumnya itu dengan begitu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini kami umumkan, ini Bapak suruh sampaikan secara spontan, ini diberitahukan supaya karena Bapak juga mengasihi semua bangsa, semua orang, supaya wajib takut Tuhan dan semua orang itu masuk surga. Itu kehendak Bapak di surga, itu kehendak Yeshua Amasya Adonai. Saudara-saudari terkasih, ini karena Bapak mengasihi siapa? Semua manusia. Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk orang Papua saja atau untuk orang Israel saja, untuk segala bangsa yang akan datang dan menyembah dan percaya kepada Yeshua Hamasya Adonai. Oleh karena itu, karena kasihnya, haleluya, Tuhan tidak menghukum langsung, tetapi Tuhan menghukum dengan cara Tuhan yang luar biasa dalam 7 tahun. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sehingga ini kami umumkan, ini kami sampaikan, saudara-saudari terkasih, haleluya. Sehingga pada saat ini khusus bagi orang-orang Papua, haleluya, tolong sampaikan kepada semua orang, dan berita ini disiarkan ke grup, disampaikan, dan juga segera buat papan nama 10 perintah Allah tertulis di atas itu ditanam di setiap pelabuhan. Pamannya pelabuhan di Samabusa sana dipasang itu supaya orang baca itu, dan juga di Jayapura, pokoknya di semua pelabuhan laut di Papua semua, dan juga di pelabuhan udara di seluruh tanah Papua, juga di perbatasan antar
kabupaten-kabupaten dan provinsi. Itu harus ditanam, ditulis baru ditanam. Pemuda-pemuda Kristen supaya bergerak cepat pada saat ini. Haleluya. Selain itu Bapa di surga mengimbau supaya orang Papua itu sekarang letakkan semua alat-alat ini, senjata apa semua, haleluya, dan tunduk, haleluya. Tunduk dan takut Tuhan, dan sekarang belajar doa peperangan rohani. Haleluya. Belajar doa peperangan rohani untuk bagaimana cara kita menghancurkan kekuatan-kekuatan mereka. Mereka masuk dengan dokti-dokti diam-diam yang sedang mempermainkan semua orang-orang besar, orang kecil di atas tanah Papua ini. Kita hantam pun kita berdoa Tuhan bakar itu, musnahkan semua kekuatan-kekuatan mereka di atas negeri ini dalam doa-doa peperangan rohani. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tidak ada kekuatan lain yang orang Papua bisa keluar dari kesukaran besar. Haleluya. Tidak ada kekuatan lain. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, pasukan milisi yang di belakangnya adalah dari PBB yang antikris ini akan bergerak puncaknya di 2026. Haleluya. Gerakannya, rancangannya mulai 2024 ini, saudara-saudari terkasih. Jadi milisi ini, milisi Angkatan 666 itu bergerak dari Rusia, bergerak dari Indonesia, bergerak dari berbagai-bagai bangsa-bangsa, dari Rusia untuk menyerbu Yerusalem, Israel di sana. Dan juga dari bangsa-bangsa juga masuk menyerbu Papua, kota Tuhan. Dari kota Yahweh, kota Tuhan mau diserbu dengan berbagai cara. Dengan demikian ketika orang Papua mendengarkan hari ini secara langsung kebenaran firman Tuhan dipenegakkan, di mana Yahweh tegakkan kembali 10 perintah Yahweh, bahaya bagi bangsa-bangsa yang melanggar 10 hukum di atas tanah Papua. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, diharapkan ini di-share dan ini dibagikan ke grup-grup supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yahweh sedang melindungi tanah Papua dan bangsa-bangsa Israel, dan juga Tuhan sedang melindungi Yerusalem dan bangsa-bangsa Israel di sana. Saudara-saudari terkasih, ini penegakan untuk Bapa Yahweh melindungi orang-orang Israel yang ada di Yerusalem dan orang-orang Israel yang menjaga kebun anggur Tuhan di tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, demikianlah, haleluya, kami menyampaikan berita ini, berita kudus dan tidak terbinasakan yang harus kita dengar. Setelah kita dengar, kita simak. Setelah kita simak, kita percaya. Setelah kita percaya, kita bertindak dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Yahweh sendiri. Haleluya. Selebihnya itu Yahweh sendiri akan berperan menggantikan kita di atas negeri ini. Haleluya. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Bapa, hamba secara spontan, hambamu sudah menyampaikan kebenaran ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Dan kebenaran ini akan didengar oleh lawan dan kawan, bahkan musuh-musuh kerajaan Yahweh pun akan mendengar ini semua. Dengan demikian Bapa, melindungi Bapa kami yang menyampaikan, melindungi mereka yang mendengar, melindungi orang-orang Papua, melindungi kami semua Bapa, dalam perlindungan takut Tuhan dan wajib takut Tuhan di atas tanah Papua ini. Roh takut Tuhan di atas tanah Papua Bapa, bagi orang-orang Papua Tuhan turunkannya. Terima kasih Bapa. Semua kegentaran dan semua ketakutan yang sedang terjadi di atas Papua hari ini, haleluya Bapa, dalam ketika mereka melihat milisi Bapa Barisan Merah Putih yang sedang mau bergerak di atas tanah Papua dalam rancangannya, tetapi Bapa sudah menghancurkan, meruntuhkan, merubuhkan kekuatan 3 tanduknya sudah dibakar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam, sehingga Bapa Yesus siap mengadakan pembalikan kepada musuh-musuh kerajaan Yahweh di atas tanah Papua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara-saudari terkasih.